Terang cahayanya membuat terpaku. Untuk orang banyak yang dituju, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Saya Pastor Petrus Suharjono SJY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa, Pekan Biasa ke-15, Senin 14 Juli 2025. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 muridnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitahukan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai pendidikan, yang masih mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus tekun dan aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya ajak untuk turut juga berdoa bagi umat beriman Paroki Santo Petrus Karangsenang Timika yang pada hari Minggu kemarin sudah mengadakan rapat dan pertemuan untuk membentuk panitia persiapan pentahbisan 2 orang diakon Keuskupan Timika yang akan ditahbiskan menjadi imam pada bulan Oktober nanti. Semoga Tuhan melindungi, memberkati, dan memberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala aspek urusan untuk penyelenggaraan tahbisan nanti.
Dan kiranya bahwa pada hari ini Yesus memberikan fokus perhatian kepada kedua belas muridnya, mengajar mereka secara khusus supaya mereka siap untuk diutus, mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Dan pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya sungguh-sungguh menghentakkan hati para murid, membuat kaget para murid. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Mau menegaskan, mau menunjukkan kepada para murid bahwa tugas perutusan, suara kebenaran, sabda Allah yang dibawa oleh para murid yang merupakan utusan dari Yesus akan membawa banyak pertentangan, akan membawa banyak situasi di mana orang harus berani sedikit banyak berkonfrontasi dengan nilai-nilai, dengan segala sesuatu yang kurang sejalan, kurang selaras dengan sabda Allah. Di dalam realitas kehidupan kita menyadari, kadang untuk mengatakan sesuatu yang jujur, yang benar, kadang-kadang menghadapi banyak tantangan. Untuk mengatakan sesuatu yang baik, untuk menasihatkan sesuatu yang seharusnya meski dilakukan, kadang-kadang mendapatkan pertentangan dan bahkan memerlukan adu argumen atau bahkan ada konflik yang terjadi di sana. Tetapi itulah yang menjadi bagian tugas perutusan dari Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah, mewartakan Injil, mewartakan kebenaran Allah, mewartakan hadirnya jalan Tuhan bagi kehidupan manusia. Dan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Menyambut kehadiran utusan-utusan Allah, menyambut Yesus, menyambut Bapa yang mengutus dia, kiranya menjadi hal yang perlu untuk kita perjuangkan di dalam hidup kita, membuka hati, membuka pikiran, membuka hidup kita. Dan Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa menyambut seorang nabi, menyambut seorang yang benar, ia akan menerima upah sebagai nabi dan menerima upah sebagai orang benar dan memberikan secangkir air sejuk kepada para pengikut Kristus, kepada orang benar, kepada utusan Allah. Itu artinya sama dengan dia tidak akan kehilangan upahnya. Yesus mengatakan, semoga ada semangat pemberian diri, ada semangat pengorbanan diri, ada semangat pengabdian kita kepada Tuhan untuk kita wujudkan, kita terapkan kepada kebenaran, kepada utusan Allah, kepada sabda Allah. Semoga kita tidak dibelenggu oleh egoisme pribadi, tetapi sebaliknya kita juga senantiasa memberikan diri kita, memberikan hidup kita, memberikan apa yang kita bisa berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk jalan Tuhan, untuk kebenaran Allah, untuk kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan pada bagian terakhir Yesus mengatakan, setelah Yesus selesai mengajar ke-12 muridnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Tuhan terus mengajar kita, Tuhan terus menunjukkan kebenarannya, Tuhan terus menunjukkan kehadiran kerajaan Allah, Tuhan terus menunjukkan karya keselamatannya kepada kita. Semoga kita mampu menerima kehadiran Tuhan, menerima Bapa yang mengutus Yesus, menerima kebenaran Allah, menerima jalan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sejalan, yang selaras, yang berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Kita punya niat baik, kita punya pergumulan hidup, kita punya kesibukan, kita punya pekerjaan, kita punya panggilan hidup kita masing-masing. Tetapi semoga kita tidak pernah lupa untuk menerima kehadiran Tuhan, menerima sabda Allah, menerima jalan Tuhan, menerima utusan-utusan Allah, menerima nabi, menerima kebenaran, memberikan secangkir air sejuk kepada Tuhan, kepada dunia,
kepada orang-orang di sekitar kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.